Saya ajak semuanya bangkit berdiri, kita salam sehati untuk setiap rekan yang sudah hadir, ya. Say hello sama saudara seiman yang sudah hadir. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Sekalipun cuaca tidak mendukung Bapa, tapi kami tetap antusias Tuhan, semangat untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu dan terlebih lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kesudahannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Hari ini harinya Tuhan, kita akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Kita semangat memuji Tuhan, sekalipun cuaca tidak mendukung, tetapi kita tetap semangat. Haleluya. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita Bersuka Haleluya. di dalam Tuhan. Angkat tangannya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekali lagi katakan, Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. bersuka untuk Tuhan kita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka Di dalam Tuhan. bersuka Katakan dengan sungguh-sungguh, dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka citalah. saya ajak semuanya tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan.
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, Sekali lagi ya dengan sungguh-sungguh. Katakan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya, katakan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang sekarang bersuka, bersukacitalah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat kita menyembah Dia, Yes. Roh Tuhan akan bekerja di dalam hidup Amin. kita. Saat kita memuji Dia, Amin. Dia bertahta di atas pujian kita. Saudara, lagu ini mengingatkan kita bahwa kita selalu memuji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Bagaimana keadaan kita, Jesus. seperti apa keadaan kita, kita harus memuji Tuhan. Amin. Karena di setiap pujian Jesus. itu menyenangkan Tuhan. Oh, haleluya. Jesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Kau begitu baik ya Bapa. Kau begitu dahsyat Tuhan. Dengan sungguh-sungguh katakan, haleluya Yesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Katakan dengan sungguh-sungguh, haleluya Yesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatimu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Ku pandang kekudusan-Mu.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku Ya Yesus, Roh-Mu bekerja, saat kami memuji Engkau Bapa, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami mengangkat hati kami ya Bapa. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saya ajak angkat tanganmu, katakan, ku angkat dengan sungguh-sungguh. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau akan melepaskan berkat untuk kami ya Bapa. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. haleluya. Kami sembah Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, Engkau sangat baik. haleluya. Kita sembah Dia, kita sanjung Dia, ucapkan syukur bagi Dia, ya Raja segala Raja. Haleluya, haleluya. Kami
menyembah Engkau. Syakara pala 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 pala. Yara pala 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 pala. Yara ma 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 ma. Yara ma 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 ma. Sangat baik, sangat baik. Yara ma 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 ma. Haleluya, haleluya. Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat dahsyat ya Bapa. Kau Raja segala Raja. Kau yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Tiara la pa 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 pa. Tiara la pa 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 pa. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Katakan, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau ya Bapa. Tiada seperti Engkau, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita, katakan haleluya. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. perbuatanmu ajaib. Yes Tuhan, Tiada seperti tiada seperti Engkau ya Bapa. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, yes. Tiada seperti Engkau. Katakan, Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, Perbuatanmu ajaib. tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Mari sekali lagi berkata di hadapannya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Sekali lagi katakan tiada seperti Engkau. Segala kemuliaan, pujian, hormat bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Katakan haleluya, haleluya.
Haleluya. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Hari yang indah penuh dengan hadirat dan kemuliaan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami menangkap menerima panggilan-Mu di tengah-tengah kondisi dan dunia yang hari-hari ini tidak menentu. Tetapi kami tahu kami berpegang sesuatu yang pasti. Yesus Kristus adalah sesuatu yang pasti, yang tidak pernah berubah-ubah. Dunia ini berubah dengan begitu mudah. Tetapi Tuhan di dalam kuasa dan kasih-Mu, Engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau juga Allah yang memegang kendali akan kehidupan ini. Dan Engkau juga yang memegang masa depan kami. Karenanya Tuhan, kami mau berjalan dan rindu bersama-sama dengan Engkau sepanjang hidup kami. Di mana Engkau tempatkan kami. Sampai Engkau panggil kami kembali pulang. Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang berkenan. Orang-orang yang murni. Orang-orang yang bening di hadapan Tuhan. Karenanya Tuhan kami mengucap syukur buat kesempatan indah pada petang sore hari ini. Engkau dipermuliakan dengan pujian kami. Engkau dipermuliakan dengan harta kami. Ini waktu Engkau dipermuliakan lewat sabda-Mu sendiri. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dan kita hari ini diberikan kemampuan, masih ada, diberikan akan kepercayaan untuk Tuhan memberkati kehidupan kita. Saya percaya karena semuanya, karena pertolongan Tuhan, sebab Allah menyertai kita semuanya. Nah, sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang Christmas, tentang Natal. Nah, Natal bukan sekedar mendapat kado, tapi Natal itu memberikan kado yang istimewa bagi yang kita kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Kenapa demikian? Karena Dia jauh lebih mengasihi kita dibandingkan kita mengasihi akan Dia. Nah, sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan. Tema yang kita usung dari Gereja Betel Indonesia secara sinode, mulai dari pusat sampai daerah, temanya adalah Tuhan beserta kita atau Immanuel, dalam bahasa Inggrisnya pakai kata God with us. Nah, ini sepanjang hari kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Dan saya tahu kalau kita hari ini ada karena penyertaan Tuhan. Seperti yang pagi tadi saya sampaikan, demikian juga saya sampaikan di ibadah sore ini, saudara. Nah, mari saudara catat baik-baik akan judul firman Tuhan ini dalam sepanjang bulan Desember ini tentang penyertaan Tuhan, God with us. Nabi besar namanya Yesaya pernah menubuatkan bahwa satu kali seorang dara akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel. Dan kemudian sekian tahun kemudian ditulis oleh murid Yesus sendiri ketika Yesus sudah naik ke surga, janji itu kemudian digenapkan. Nah, kita akan lihat di Matius pasal yang pertama di ayat yang ke-23. Saya sudah cantumkan di sana. Mari kita perhatikan baik-baik kata firman Tuhan. Alkitab berkata demikian, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara, kalau kita hari ini ada karena penyertaan Tuhan, praktis karena penyertaan Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami tumbang, ada banyak orang yang belum bisa tidak sampai pada di mana kita ada hari ini. Ada banyak orang yang sedang mengalami itu. Tapi kalau hari ini kita diberi kesempatan dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, ini yang saya akan kutip dari Rasul Paulus. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, itu artinya bagi Kristus. Tapi kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ya, itu artinya keberuntungan. Jadi mana yang kita pilih? Ya mana-mana saja. Baik itu hidup maupun mati, nggak ada masalah. Kalau hidup bagi Kristus, kalau mati adalah keberuntungan. Jadi kalau hari ini kita hidup artinya harus memberi buah, memberikan dampak, jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau hari ini kita ada karena penyertaan Tuhan saja semata-mata. Ada banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan hari-hari ini atau tahun ini, saudara. Ya, tapi kalau kita ada karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan
menyertai akan kehidupan kita. Alkitab berkata sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara mesti ingat bahwa kalau Natal itu selalu berbicara yang kita ingat adalah penyertaan Tuhan. Nah, Tuhan menyertai akan kehidupan kita, bersama-sama dalam kehidupan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Maka sebab itu saya hanya mau sampaikan bagi kita semuanya, kita mesti ingat, kita mesti paham, dan kita juga mesti menyadari. Kalau kita hari ini Tuhan berikan berkat yang cukup, bahkan limpah. Saya percaya itu karena Tuhan yang bermurah hati kepada kita. Kalau dulu kita naik Vespa butut saja, hari ini mobil saja sudah Tuhan berikan mobil, fasilitas. Kalau dulu rumah kontrak, hari ini kita punya rumah dengan baik bahkan indah. Tanpa kontrak, saudara, saya percaya bahwa semua karena penyertaan Tuhan, sadar atau tidak sadar, saudara. Nah, sebagaimana Bapa mengasihi anak, sedemikian Tuhan itu mengasihi kita, menyertai akan kehidupan kita. Nah, sekali lagi Alkitab saya petik bahwa yang berarti Allah menyertai kita yang disebut dengan Immanuel, saudara. Nah, ini adalah bukti bahwa Allah menyertai akan kehidupan kita dan janjinya mari kita tangkap. Di Matius pasal 28 ayat 20 diteguhkan demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji ini buat siapa? Penyertaan Tuhan itu dinyatakan diberikan kepada kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari mendekat kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh hidupnya diberikan kepada Dia. Dan sungguh-sungguh bahwa hidupnya itu menyadari akan penyertaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari kita perhatikan baik-baik. Ini penyertaan Tuhan. Maka sebab itu kekristenan itu, saudara, bukan hanya sekedar agama. Kalau sekedar agama, wah kita rugi terjebak dalam sebuah ritual. Harus datang ke gereja, bajunya pakai baju putih, dan kemudian celananya warna putih, sepatunya warna putih, rambutnya sudah keputih-putihan, saudara. Nah, itu tandanya itu, orang suci, saudara. Nah, nanti kita terjebak kalau sekedar bahwa kekristenan itu agama. Tapi kekristenan itu adalah sebuah persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau agama itu adalah usaha manusia mencari Allah. Itu agama. Makanya berbagai cara manusia mencoba mencari Allah dengan ritualnya. Jangan sampai terjebak tuh Kristen bukan manusia mencari Allah, tetapi Allah yang bersama-sama dengan manusia, menjadi sama dengan manusia. Allah yang mencari manusia. Itu kekristenan. Kalau enggak, saudara, maka Tuhan Allah tidak akan mengutus Yesus Kristus sebagai korban bagi kita semuanya. Lahir buat kita semuanya. Maka sebab itu, saudara, dari kata firman Tuhan bahwa darah itu akan melahirkan anak putra atau anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Nah, saudara, saya temukan dalam bahasa Jawa, saudara. Bahasa Jawa itu menarik, saudara. Saya kira mendekati akan bahasa asli. Saya akan pakai bahasa Jawa ya, saudara ya. Berapa di antara saudara yang tidak pakai bahasa Jawa, ya percayalah saya sudah pelajari ini. Gitu. Buat beberapa teman-teman kita yang dari seberang ya, dari Medan, saudara. Nah, ini bahasa Jawa, nanti saya akan jelaskan. Saya kalau bahasa Batak taunya cuma merlojong au Tuhan, saudara. Yang lain saya kurang tahu, saudara. Nah, dikatakan pakai bahasa Jawa demikian, saudara. Lah sangkenya, bahasa apa itu? Bakal garbini. Garbini itu mengandung, saudara. Sarto mbabar, saya tahu kalau mbabar, karena ada istilah babaran, itu melahirkan, nah, saya tahu itu. Sarto mbabar putra kakung, yang asmane bakal disebut Immanuel. Tegese Gusti Allah, nih saya suka sekali pakai kalimat ini, nunggil kalawan kita. Jadi artinya pemahaman nunggil itu bukan hanya sekedar Tuhan Allah
menyertai kita. Atau Immanuel yang artinya Gusti, Tuhan menyertai kita. Bukan saudara, tidak serendah itu ternyata. Dalam bahasa Jawa itu pakai kata nunggil, jadi satu. Manunggal. Jadi Tuhan Allah di dalam Yesus itu ternyata dalam rohnya manunggal bersama-sama dengan kita, saudara. Itu sebabnya sekali lagi saya mau sampaikan Kristen itu bukan sekedar agama, saudara. Tapi kekristenan itu adalah kemanunggalannya Allah kepada manusia. Yang memberi diri untuk dipakai untuk menjadi manunggal kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara sekalian mari perhatikan kata manunggal atau kata nunggal itu bagaimana pengertiannya. Pengertian menunggal itu atau jadi satu atau nunggil itu saudara, itu dikatakan demikian ya, saya jumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pakai dua makna atau ada dua makna. Yang pertama manunggal itu menjadi satu dalam sikap dan perbuatan dan tingkah laku. Apa itu? Watak tentunya karakter. Yang kedua pengertiannya adalah bercampur, berpadu hingga tak terpisahkan. Itu pengertian manunggal saudara. Wow jadi kita ini Tuhan Allah bersama-sama dengan kita artinya kita harus punya watak karakter yang sama seperti Tuhan. Bercampur berpadu hingga tak terpisahkan. Jadi DNA kita adalah DNA-nya surgawi. Itu sebabnya kalau saudara dapatkan hari ini, minggu pertama ini, roti dan anggur itu adalah sebuah perjanjian, persekutuan. Bahwa kita di dalam dia di dalam kita. Itu yang disebut dengan bercampur padu. Bercampur berpadu hingga tak terpisahkan. Saudara. Itu pengertian manunggal. Jadi kalau kata Immanuel tadi, Allah beserta dengan kita, pengertian yang lebih dalam ternyata adalah Allah manunggal bersama-sama dengan kita. Saya pakai bahasa Tegal yang paling enak, manjing. Manjing di dalam kita, saudara. Masuk di dalam kita, saudara. Nah itu sebabnya Natal mesti kita mengingat bahwa itu adalah Allah yang manunggal bersama-sama dengan kita. Perjamuan suci yang kita ambil tubuh dan darah Kristus itu adalah bukti kemanunggalannya. Kita dengan dia, dia dengan kita. Itu yang disebut dengan kekristenan sejati. Karena itu saudara, saya mengajak saudara jangan sampai terjebak bahwa kekristenan itu adalah sebuah agama dan selesai. Kalau agama itu penuh aturan. Agama itu penuh dengan aturan. Tapi kalau kekristenan itu kemandunggalannya Tuhan di dalam kita di dalam dia. Nah itu sebabnya Natal yang berikutnya pemahamannya adalah kita mesti mengingat akan kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Saya kira Yohanes 3 ayat 16 ayat favorit, dan kita semua tahu itu, dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, bla bla bla. Nah, di dalam kasih itu pasti ada pengorbanan. Orang berkorban belum tentu punya kasih, belum tentu. Orang ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan, belum tentu. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan berupaya. Dia akan berjuang, dia akan berkorban. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan berkorban, dia akan berjuang. Tapi orang yang berjuang, berkorban belum tentu mengasihi Tuhan. Saudara bawa persembahan, apakah semua pasti mengasihi Tuhan? Belum tentu, saudara. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan ekspresikan melalui bentuk syukur, ucapan syukur, persembahan dan sebagainya. Saya sudah tidak terhitung, saya sudah memberkati pernikahan berapa. Selama saya di sini, saya lupa, saudara. Kalau saya ingat, saya mestinya membuka arsip gereja. Saya sudah tidak hitung lagi, sudah berapa pernikahan yang saya berkati dalam pengertian sebagai hamba Allah, saudara. Saya selalu berpesan ketika dalam bimbingan pranikah, saya selalu berkata begini, khususnya bagi yang jauh gitu ya, pasangannya jauh gitu. Saya selalu sampaikan bahwa kamu sebagai laki-laki harus berkorban. Jadi sekalipun kamu jauh, kamu mesti apel. Belakangan ini kan Pak Frans ya, istri suaminya Kak Mei, saya berkali-kali ngomong, kau mesti apel. Jangan sampai bahwa engkau cinta, engkau mengasihi, engkau menyayangi, tapi enggak pernah apel.
Berapa kali saya sampaikan akan hal itu, setiap kali saya membimbing dalam bimbingan pernikahan. Gitu. Kenapa demikian? Itu bentuk yang namanya mengasihi, itu perlu pengorbanan. Waktu, tenaga, uang, pikiran, dan sebagainya, saudara. Itu yang namanya mengasihi. Loh, tapi saya kan tiap hari juga bisa ketemu kok. Ketemu apa? Ketemu lewat video call misalnya, saudara. Lalu kemudian video call-nya ikutnya tethering sama temennya atau bahkan nebeng apa itu wifi-nya kantor gitu, saudara. Kan maunya gratis, saudara. Saya percaya orang yang mengasihi pasti dia akan berjuang dan berkorban dengan caranya. Nah, saudara. Makanya kalau orang yang mengasihi Tuhan demikian juga sama. Sesulit-sulit apapun bisa jadi mudah itu, saudara. Tapi kalau orang yang tidak mengasihi, semudah-mudah apapun bisa jadi sulit. Saya kasih contoh, yang belakangan ini sedang kita garap sama-sama kan. Kita ada ibadah tengah minggu, baik itu youth maupun sekolah minggu ya, pelajaran kids maupun umum. Kita pakai Zoom, saudara. Zoom itu kan kadang-kadang mati, ya kadang-kadang juga jaringannya lemot dan sebagainya. Tapi kalau kita punya kerinduan, punya kemauan, yang sulit gitu ya bisa, saudara. Tapi yang mudah kalau kita tidak punya kerinduan, punya kasih Allah, jadi sulit. Sesulit-sulit apapun hari ini, saudara, banyak orang ketakutan, saudara. Berbakti, ketakutan dan sebagainya, saudara. Kalaupun orang tertentu nggak ketakutan, anaknya yang ketakutan, saudara. Jadi tidak diperbolehkan, anaknya nggak ketakutan, saudara, keluarganya yang ketakutan. Sehingga tidak boleh berbakti ke gereja. Nah, sesulit apapun kondisi semacam ini sekalipun, saudara. Kalau kita punya kerinduan bahkan ini, saudara. Hujan dari pagi sampai dari malam malahan, sampai sekarang belum stop. Kalau kita tidak punya kerinduan, ngapain saudara di sini? Tarik selimut, peluk guling. Oh, saya itu juga tadi mau berangkat, aduh. Ini tarik selimut, peluk guling itu enak banget, saudara. Selawi itu dekat sawah lagi, saudara. Rasanya enak banget, saudara. Tapi saya sadar, saya bukan hanya sekedar mau pimpin perjamuan suci dan khotbah. Enggak, saudara. Tapi karena saya tahu, dia sudah lebih dahulu mancing, bercampur dengan saya. Jadi sungguh-sungguh saya mengasihi. Mengasihi itu butuh pengorbanan. Saya sudah tidak sekali dua kali cerita tentang pengorbanan. Ketika saya apel berkali-kali diusir, ya biar saja, saudara. Tapi kan karena saya cinta. Udah, kalau sudah cinta itu mau bagaimana sih? Itu kan gunung tinggikan kudaki, lautan yang luaskan ku seberangi. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing juga rasa coklat tuh. Kenapa demikian? Karena mengasihi aja, saudara. Alasannya apa mengasihi? Sampai dari seberang sana, Semenanjung Malaysia, terbang ke Jawa Timur, ke Sidoarjo. Karena mengasihi aja. Alasannya apa mengasihi? Tidak punya alasan, saudara. Alasannya udah satu aja, mengasihi. Saya mau tanya, Tuhan itu mengasihi kita karena apa? Kayakah kita? Kerenkah kita? Hidup hebatkah kita? Enggak, kita sampah semua. Kita sampah, saya sampah, saudara. Tapi saya tahu, saya sadar, saya dikasihi, diangkat dari keranjang sampah itu. Tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau kasihi Turyono sebegitu rupa? Dia gak punya alasan, pokoknya aku mengasihi kamu. Jadi kalau orang menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan, saudara, saya mau beritahu bagi kita semuanya, tanpa ada alasan apapun, saudara, kita mengasihi dia, dia mengasihi kita. Itu sebabnya Alkitab Kidung Agung berkata, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Itu sebabnya kalau saya lihat anak-anak muda sudah jatuh cinta dan sebagainya, saya tahu, saudara, cinta itu tidak bisa dibohongi. Kalau sudah bergelora itu air yang banyak tidak dapat memadamkannya. Hal yang sama kalau kita cinta dengan Tuhan, merespon cinta kita dengan Tuhan, tidak peduli sesulit apapun, semuanya menjadi mudah. Itu bukti bahwa Natal itu akan ingat akan kasihnya Tuhan, saudara. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, saudara. Kalau kita berbicara tentang Christmas atau Natal, itu kita ingat kado yang paling istimewa. Apa kado yang istimewa itu? Intinya, inti daripada surga itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, Alkitab memberikan catatan bagi kita semuanya di Yesaya pasal yang ke-9. Saya akan membuka bagi kita semuanya Yesaya pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-6.
Mari saya akan bacakan bagi kita semuanya kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-9, pada ayat yang Yesaya pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-6. Nah, baik sekali, saya akan membaca mulai dari ayat yang pertama, kelahiran Raja Damai. Dikatakan demikian, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Nah, saudara perhatikan, ini ayat inti. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari perhatikan firman Tuhan yang saya cantumkan di screen. Di ayat yang ke-6 dikatakan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ditegaskan, anak telah lahir bagi kita dan putra diberikan kepada kita. Ditegaskan dari anak menjadi putra. Nah, mari perhatikan. Kata seorang anak ini dalam bahasa asli pakai kata teknon yang artinya adalah anak yang masih kanak-kanak. Yes, itu kelahirannya. Tetapi kemudian ditegaskan bahwa seorang putra telah diberikan untuk kita. Itu pakai kata huios yang artinya adalah seorang yang sudah matang. Nah, itu inti daripada surga itu. Yesus Kristus itu diberikan kepada kita, lahir di dunia ini, mati bagi kita, bangkit bagi kita, menyediakan tempat bagi kita. Itu intinya. Karena itu saudara, kalau yang inti saja Tuhan berikan kepada kita, bagaimana dengan yang lain-lain itu saudara? Kalau yang utama saja Tuhan berikan kepada kita, diberikan intinya itu, maka bagaimana yang lain-lain? Berkat itu terlalu mudah, terlalu murahan saudara. Keuangan bahkan saudara itu terlalu mudah, terlalu murah saudara. Nah, saya mau berikan pemahaman buat kita semuanya, beginilah. Kalau Tuhan itu berikan kepada kita kuping, bagi yang perempuan nih, masa Tuhan tidak sanggup memberkati anting-anting buat kuping kita? Mana yang lebih mahal, kuping kita atau anting-anting? Sudah, kuping lebih mahal. Nah, kalau kita punya leher aja secakep itu, sudah, masa Tuhan tidak bisa berikan aksesorisnya yang namanya kalung? Kalau beli motor, bonusnya jaket dan helm, saudara. Atau payung, saudara. Intinya kan adalah motor. Payung, jaket, dan helm itu adalah aksesorisnya, tambahannya, saudara. Demikian di dalam kehidupan kita mestinya begitu, saudara, memahami kalau yang inti saja Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya yang lain-lain itu hal yang mudah bagi Tuhan diberikan kepada kita. Ya, kalau usus 12 jari saja Tuhan sudah rangkai begitu rupa di dalam perut kita. Masa capcai, babi hong, puyung hai, dan barongsai Tuhan tidak mampu berikan itu? Mampulah. Gitu. Saya percaya itu, saudara. Jadi kalau kita yang keren-keren semacam ini, ya, alis matanya ada, masa saudara, bulu matanya ada, masa itu apa yang namanya bisa buat nekuk alis mata? Tuhan mudah buat itu, saya percaya itu. Saudara juga tahu kan, saudara, itu lebih murah daripada alis mata kita atau bulu mata kita. Yang saya mau sampaikan, ini Yesus Kristus memberikan kado yang istimewa bagi kita. Tapi kebalikannya kita, kalau Natal tiba, yang kita nantikan adalah kado yang baik, yang istimewa, saudara, dari orang-orang yang kita kasihi.
Ini waktunya kekristenan, belajar untuk bagaimana kita memberi hidup sebagai kado yang terbaik. Kalau Tuhan memberikan kado, intinya inti, yaitu Yesus Kristus, itu kado buat kita. Mari kita responi akan panggilan Tuhan. Saya tahu dia mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita semuanya. Bahkan dia juga rindu perkembangan makin dewasa, bukan hanya sebagai kanak-kanak, tetapi menjadi seorang putra yang artinya sudah dewasa, yang sudah bisa diajak bicara, sudah menyenangkan hati Tuhan. Pertumbuhan sudah mulai terlihat, buah-buah kehidupan sudah boleh dinyatakan nyata dalam kehidupan kita. Dan itu yang menjadi kado istimewa, terlebih membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan dan kemuliaannya. Saya tahu perkembangan itu yang Tuhan sedang lihat bagi kita semuanya. Saya ini sebagai bapak dan sekaligus suster. Saya itu juga sebagai bapak rumah tangga, tapi sekaligus saya sebagai pengasuh hadasah anak kecil saya. Dan saya bersyukur adanya pandemi ini, jadi saya ngerti perkembangannya. Saya tahu kalau dia panas, ini mau apa. Bahkan saya tahu, saudara, ketika dia nangis, ini nangisnya nangis karena pup, nangis karena lapar, nangis karena ngantuk. Saya lebih tahu, saudara. Saya lebih tahu dibanding yang lainnya. Kenapa? Saya mengikuti perkembangannya. Dan saya tahu juga ketika dia jatuh kayak begini, dia pasti nangisnya kira-kira begini. Saya ngerti, saudara, perkembangannya. Kenapa demikian? Saya melihat anak saya. Hampir setiap hari saya melihat anak saya, kecuali ada pelayanan yang lain, saudara, saya mesti tinggalkan, saya bergantian dengan Tata, keponakan, saudara. Atau mungkin ada keperluan di kantor, saya lebih baik bawa ke kantor. Saya ngerti perkembangannya. Saya ngerti pertumbuhannya. Bahkan saya tahu pertumbuhannya gigi sekalipun, saudara. Keren ya, saudara. Sekalipun anak saya perempuan, nanti kalau gede, jangan heran. Dia akan strong pasti dengan tough, seperti orang laki-laki, saudara. Sekalipun casingnya perempuan. Sopo sing ngasuh bapak nih, saudara. Anda mesti ngerti itu. Jadi kalau besok gede, saudara ya, modelnya dia, kok modelnya kayak begitu ya, kayak laki-laki kayak gitu. Ya saya ngasuh aja bapaknya kalau saudara hari-hari. Ya tidak heran nanti akan jadi pejuang yang hebat, akan jadi orang yang tough, akan menjadi orang yang hebat begitu. Itu kerinduan saya, saudara. Ya sudah, saudara, memang faktanya demikian, saudara. Nah, yang saya mau sampaikan bagi kita semua contoh ini, saya ngerti sebuah perkembangan. Dan saya tahu, saya senang ketika melihat perkembangan itu terjadi. Hal yang sama, Tuhan yang sama, melihat anak-anaknya, melihat jemaatnya, melihat umat penggembalaannya. Dan kemudian yang mengalami yang namanya pertumbuhan dari anak sampai menjadi putra. Itu adalah kerinduan hatinya Bapa. Saudara, jangan sampai hidup kita bantat, saudara. Tidak membuahkan hasil apa-apa. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan, ayo kita tough, kita berjuang, kita maju terus di dalam Tuhan. Terus menggayuh, jangan berjalan di tempat. Ayo terus berjuang di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan. Ayo menggeliat berjuang, saudara. Dalam pekerjaan, di dalam perdagangan saudara, dalam segala hal. Ayo sama-sama berjuang, saudara. Dan kita akan tunjukkan akan buah-buah kehidupan. Sebab tidak ada alasan untuk kita tidak maju di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Bukan hanya sekedar Tuhan bersama-sama dengan kita. Tapi Tuhan itu sudah manunggal bersama-sama dengan kita. Dan saya yakin kita akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Saya akan selesai dengan kesaksian ini. Minggu depan buku kita akan naik cetak. Buku kesaksian. Ada 100 sekian halaman, 104 atau 107 halaman kira-kira begitu. Kemarin belum selesai tapi sudah dikirim satu buku. Dan ada seorang hamba Tuhan yang memberikan rekomendasi di tulisan buku itu. Ada 3 hamba Tuhan yang memberikan rekomendasi supaya orang membacanya. 1 dokter yang memberikan rekomendasi. Dan dari sekian banyak orang yang memberikan rekomendasi, 1 hamba Tuhan yang menarik perhatian saya. Dia berkata begini, membaca buku ini, teringat saya akan kisahnya Paulus. Sekalipun ditekan, tapi dia tidak ditinggalkan sendirian. Sekalipun dihempaskan, tapi dia tidak ketakutan. Sekalipun di dalam banyak masalah di dalam badai, ia tidak ditinggalkan sendirian. Demikianlah saya melihat seorang Turyono, saudara.
Dia telah menyelesaikan akan masa-masa yang sulit. Dan dia berkata begini saudara, kalimatnya. Dan dia berpesan, lebih baik ada di tengah-tengah badai bersama-sama dengan Tuhan Yesus daripada di air yang tenang tapi tidak bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Itu kalimat yang buat saya powerful sekali. Lebih baik di tengah-tengah kesulitan tapi ada Yesus, saudara, dibanding tengah-tengah ketenangan tapi tidak bersama-sama dengan Yesus. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak Cinho itu, saudara. Dia cerita banyak hal. Dia ngomong salah satu omongannya, dia bilang begini. Kalau kenyamanan itu berbahaya, kenyamanan itu bisa membunuh katanya. Makanya saudara dalam hidup ini ya saudara, jangan suka hidup ini nyaman-nyaman saja. Daud itu jatuhnya dengan Batseba justru di tengah-tengah kenyamanan. Segala sesuatu ada, saudara. Fasilitas semuanya komplit, saudara. Makanya dalam hidup saya, Tuhan berikan saya dalam hidup ini. Nggak usah hidup ini nyaman-nyaman. Karena dunia tidak akan pernah nyaman. Buat orang-orang yang cinta mengasihi akan Tuhan. Nggak pernah nyaman, saudara. Makanya begitu proyek ini sudah selesai, Tuhan taruhlah di hati pikiran saya. Apalagi yang harus saya kerjakan. Goncang lagi. Supaya terus menggeliat, terus bergerak maju di dalam Tuhan. Karena kenyamanan itu seringkali membunuh. Tapi di tengah-tengah tekanan bersama-sama dengan Tuhan justru potensi-potensi yang belum pernah muncul seringkali muncul, saudara. Saya itu kan gak pernah nulis buku, saudara. Artikel aja gak pernah kok, saudara. Justru di tengah-tengah ruang isolasi, di tengah-tengah temaramnya lampu rumah sakit, justru saya bisa menggeliat nulis buku. Saudara, jangan sampailah kita ada di isolasi baru nulis buku. Artinya beginilah, saudara. Jangan sampai kita ini ketika ditekan baru keluar muncul hal-hal yang potensi yang hebat. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, ayo mari sama-sama berjuang menggeliat apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan ini. Apa yang harus aku perbuat? Buah apa yang harus keluarkan dari kehidupanku? Apa yang bisa saya kerjakan? Yang bisa saya tolong untuk pekerjaan pelayanan dan sebagainya. Karena itu saudara, jangan berhenti sebagai kanak-kanak, tetapi bergeraklah untuk menjadi putra yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara, ini bulan Christmas. Kita tidak mengadakan perayaan Natal secara celebration yang biasa kita kerjakan, bahkan kita sewa gedung. Enggak, saudara. Tapi kita tetap memaknai Natal selama 1 bulan ini, saudara. Mulai dari minggu pertama sampai minggu keempat. Dan hal yang sama tanggal 27 kita akan ibadah Natal, saudara. Tidak merayakan perayaan Natal. Tapi saya mau sampaikan, suasana Natal harus terus tinggal tetap dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu saudara, di tanggal 27 sekalipun kita sederhana dengan keluarga saja ya saudara. Kita nggak ngundang kanan kiri, nggak ada perayaan yang wah seperti biasa. Tapi kita ibadah Natal, memaknai Natal tetap saudara. Tetap saudara kita bisa nyalakan lilin sebagai terang. Kita hias pohon Natal saudara. Mungkin pulang bawa sekerat roti dan sebungkus nasi saudara. Itu yang akan kita lakukan meskipun sederhana. Saya yang mengajak saudara, ini sebuah kesempatan. Dan saya mendorong kepada setiap kita, saudara yang biasa setiap tahunnya sudah menyisihkan berkat untuk pelayanan Natal. Saudara sisihkan itu, tetap bawa persembahan Natal, saudara. Persembahkan di hadapan Tuhan sebagai kado yang terbaik. Sebab sekali lagi, orang mengasihi, orang berkorban belum tentu mengasihi. Tapi orang yang mengasihi pasti berkorban, saudara. Karena itu, saudara, siapkan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa memberi, artinya adalah sebuah kesempatan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara. Saya berdoa 3 hal penting bagi kita semuanya. Bahwa Natal itu mengingat akan penyertaan Tuhan. Natal mengingat akan kasih Tuhan. Dan Natal mengingat akan kado yang paling istimewa. Kenapa demikian saya sampaikan? Karena Tuhan sudah manunggal bersama-sama dengan kita. Mari kita bergerak bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Dia, sampai kita menjadi sama seperti Dia. Dalam apa? Karakter, dalam watak, dan bahkan juga bercampur, berpadu. Tuhan memberkati. Kasih Tuhan, serangkaian acara ibadah ini kami lakukan bukan sebagai kebiasaan menjadi orang Kristen. Tapi sungguh-sungguh kami rindu dan sebagai syukur kami
sebagai syukur kami di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, terimalah ucapan syukur kami. Terimalah sukacita, tepuk tangan, sorak-sorai kami. Terimalah penyembahan kami, bahkan persembahan kami yang sudah kami persiapkan segala sesuatunya. Biar segala sesuatu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan Tuhan. Sampai dengan kini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sadar itu semua karena pertolongan kasih Tuhan saja. Tuhan, Engkau indah dan Engkau Allah yang sama. Yang bukan hanya menyertai kami di masa-masa yang akan datang. Tetapi Engkau manunggal bersama-sama dengan kami sampai pada akhirnya. Tak seorang pun dari kami, setiap kami ibadah ini yang tidak diberkati. Semua kami tinggalkan tempat ini dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena itu aku lepaskan berkat kesehatan buat semua kami. Kami, bahkan seisi keluarga kami. Bahkan di antara kami yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan tertentu dalam tubuh mereka. Kesehatan mereka Tuhan jamah. Kami menyerahkan mereka yang ada di ruang isolasi Tuhan tolong jamah. Dan semua mengalami akan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Semua kami yang diberikan sehat hari ini Tuhan, kami tetap menjaganya dengan begitu kuat. Dan kami terus terhubung dengan Tuhan dalam roh kami. Karenanya Tuhan kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Ini umat-Mu, mari gembalakan kami semuanya Tuhan. Bawalah kepada kami, kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Supaya kami tinggal dengan tentram bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa kami menyerahkan bangsa kami, pemerintahan, pandemi yang sedang terus berlangsung. Bahkan umat Tuhan, gereja Tuhan, khususnya GBI Banjaran di mana kami tertanam, kami bertumbuh, kami berbuah. Biar segala sesuatu mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Ya sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan angkat kedua tanganmu, tengadahkan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik. Kekasih-kekasih Tuhan malam ini, engkau pulanglah. Pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing. Dan terimalah berkat anugerah yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta dan kasihnya daripada Allah Sang Putra. Serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak dan Israel kiranya turun atas kalian kita. Mulai pada malam hari ini sampai Tuhan kembali datang menjemput kita di dalam kemuliaannya yang besar bersama dengan orang-orang kudusnya. Karena itu kami alaskan doa dan permohonan ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat katakan bersama-sama. Amin, amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.